Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar TIK. Untuk ekstra TIK tetap bersama Pak Febri ya di sini. Untuk awal kelas 4 ini pembelajaran TIK tidak ada tugas, sementara kita hanya mengenal beberapa perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware itu sendiri adalah perangkat yang terlihat jelas oleh indera penglihatan atau mata, bisa dipegang dan juga bisa dirasakan bentuknya. Perangkat keras sendiri itu memiliki fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama monitor. Monitor ini untuk menampilkan data berupa teks, gambar, video atau dokumen lainnya yang bisa kita lihat. Dan kemudian ada VGA komputer. VGA komputer ini biasanya terdapat di dalam CPU, yaitu sama untuk mengolah gambar, video. Bedanya ini untuk mengolahnya di dalam CPU atau mesinnya, yang monitor tadi untuk menampilkan supaya bisa kita lihat. Kemudian untuk harddisk ini untuk menyimpan data. Ada keyboard, yaitu untuk tombol-tombol yang bisa mengetik baik berupa huruf, angka atau karakter lainnya. Kemudian ada memori. Memori ini untuk menyimpan data secara sementara sebelum disimpan secara permanen dalam harddisk. Ini ada di dalam CPU ya biasanya ya. Kemudian ada kabel data untuk transfer data ke harddisk tadi. Ada mouse. Mouse ini untuk menggerakkan kursor. Kemudian ada kabel VGA, yaitu merupakan penghubung antara VGA dengan monitor, yaitu maksudnya dari CPU ke monitor. Kemudian ada DVD room untuk memutar kepingan CD atau DVD. Ada CPU. CPU ini seperti otak dari komputernya itu ya, melakukan operasi terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, kemudian mouse, kemudian yang lainnya ya. Pokoknya ini mesinnya. Kalau di sepeda motor itu ini mesinnya. Kemudian ada power supply, itu untuk menyediakan dan mengalirkan arus listrik untuk komponen yang ada di dalam CPU. Kemudian ada motherboard. Motherboard ini otak dari CPU tadi, untuk membaca dan menginterpretasikan instruksi, melakukan eksekusi dan menyimpan hasil-hasil di dalam memori. Kemudian ada fan pendingin, mendinginkan suhu komponen komputer di dalam casing ya, casing dari CPU-nya itu tadi. Dan kemudian ada speaker untuk menampilkan bunyi, suara atau audio yang bisa kita atur besar kecil volumenya. Namun kita juga tidak melupakan beberapa hardware yang juga sering kita temui, seperti flash disk untuk menyimpan data, untuk memindahkan data, menyimpan data juga bisa. Dan juga ada CD atau DVD. DVD ini sama fungsinya seperti harddisk, yaitu menyimpan atau memindahkan data dari satu perangkat komputer ke perangkat komputer yang lainnya. Namun CD dan DVD ini sudah sedikit agak ditinggalkan oleh penggunanya, dikarenakan kalau menurut Pak Febri sendiri yaitu dari bentuk dan ukuran yang tidak efisien, mudah patah juga. Kalau flash disk kan mudah dibawa kemana-mana atau digantungkan di mana, dikunci atau dimanapun, itu lebih kecil lah, lebih efisien kalau dari flash disk. Kemudian ada card reader, yaitu untuk membaca memori. Ada memori HP, bisa dibaca juga di sini
untuk nanti dipindahkan ke komputer ya. Kalau sekarang sih sudah agak ketinggalan ini, karena rata-rata kalau sekarang HP yang baru itu ada memorinya, ada mikronya, dan kabel data chargernya bisa digunakan untuk kabel USB yang menggantikan dari card reader ini. Jadi card reader ini agak tertinggal juga seperti CD atau DVD, karena sudah dapat digantikan dengan kabel charger handphone kalian masing-masing. Dan yang terakhir yaitu ada printer. Kita semua juga sudah tahu printer ini gunanya untuk apa, yaitu untuk mencetak dokumen yang sudah kita kerjakan. Oke, cukup sampai di sini saja. Hanya Pak Febri memberikan keterangan saja untuk materi pembelajaran TIK yang pertama ini, karena hanya masih perkenalan, tidak ada tugas. Silakan simak video ini dengan baik, latihan mengetik menggunakan Microsoft Word, karena di kelas 4 ini kalian sudah tidak menggambar lagi menggunakan aplikasi Paint, namun melainkan sudah mulai mengetik, membuat surat izin tidak masuk, membuat bingkai surat, membuat cover judul, dan lain-lain. Lebih belajar lagi, lebih semangat lagi untuk belajar komputernya. Jangan malas-malasan, karena komputer ini sangat berguna untuk di masa-masa yang akan datang. Oke, cukup sampai di sini saja materi yang Pak Febri berikan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Apabila ada tutur kata Pak Febri yang kurang berkenan, Pak Febri minta maaf. Sekian dari Pak Febri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.